mengajak seluruh para advokat dari organisasi manapun untuk menggugat pasal 142 ayat 3 huruf P ini dihapus kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang menonton video ini, saya menyampaikan satu hal yang mengejutkan para advokat terkait dengan rumusan pasal dalam rancangan undang-undang. Nah, kalau kita lihat secara cermat, di dalam pasal 141 sampai dengan 146, satu pun tidak dibahas terkait dengan hak imunitas advokat. Nah, yang lebih mengejutkan para advokat pada kesempatan ini adalah, yaitu di dalam pasal 142 pada rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimana di dalam ayat 3 huruf B, merumuskan bahwa advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terkait permasalahan kliennya. Yang perlu saya sampaikan pada video ini adalah pertama-tama bahwa mari para advokat dari organisasi manapun atau latar belakang organisasi profesi advokat manapun untuk menggugat terkait dengan pasal ini di DPR sebelum diketok menjadi undang-undang. Yang kemudian terkait dengan pelarangan advokat ini adalah berpendapat atau berbicara di muka umum merupakan bentuk pengenggakan atau pembukaman advokat sebagai profesi yang mulia atau yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab dilindungi undang-undang, ya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jika di dalam proses hukum acara kemudian advokat itu dilarang pada kliennya untuk memberikan pendapat. Nah, coba kita bayangkan, terhadap klien yang dibantu oleh advokat tersebut bisa saja menyampaikan sesuatu hal terhadap permasalahannya itu yang kemudian yang tidak seharusnya disampaikan dalam perkara itu. Bagaimana kemudian kalau hak-hak hukum, ya, hak-hak seorang klien tidak diterapkan sesuai dengan hukum acara? Nah, dengan ada pelarangan ini, maka advokat tidak bisa kemudian menyampaikan komplain, tidak bisa kemudian mengkritik terkait hal itu. Maka ini sangat miris, ya, untuk advokat dalam menjalankan profesinya. Yang kemudian, pelarangan advokat ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita lihat di dalam pasal 23 ayat 2 bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan atau menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dan juga keutuhan bangsa. Nah, bagaimana kemudian dilakukan pelarangan terhadap advokat memberikan pendapat sementara profesi advokat ini sudah dilakukan sumpah, yang dimana pembuktian penyumpahannya itu adalah berita acara sumpah advokat yang dilakukan atau yang disumpah melalui pengadilan tinggi wilayah, ya, domisili advokat tersebut. Nah, melalui sumpahnya dia sudah berjanji kepada Tuhannya, ya, untuk kemudian benar menjalankan sesuai dengan tupoksinya profesi sebagai advokat. Nah, yang berikutnya adalah saya sepakat sekali kemudian seluruh rekan-rekan advokat pastinya untuk menghapus terkait dengan pasal 142 ayat 3 huruf B RUU KUHP, karena sangat jelas bahwa rumusan di dalam pasal ini adalah merendahkan profesi advokat, kemudian merendahkan martabat, ya, dan tanggung jawab sebagai advokat, yang dimana profesi advokat ini adalah merupakan officium nobile, yang merupakan profesi yang terhormat, yang merupakan profesi istimewa atau primus inter pares. Kemudian yang berikutnya bahwa ini adalah salah satu, ya, cara untuk membungkam, ya, advokat dalam menjalankan profesinya untuk mengawal proses perkara dari tahap di kepolisian sampai di pengadilan. Nah, ini salah satu narasi yang kemudian dibangun di dalam RUU KUHP ini yang kemudian merendahkan setiap advokat dalam menjalankan profesinya. Nah, kemudian hal yang perlu kita
ketahui juga teman-teman bahwa di dalam RUU KUHP ini, di dalam pasal 141 sampai pasal 146, sama sekali tidak mempertimbangkan terkait dengan hak imunitas advokat. Ya, satu pun tidak ada disampaikan di dalam rancangan undang-undang KUHP ini. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Dan kemudian saya juga perlu menyampaikan bahwa selama ini yang terjadi terhadap advokat yang menjalankan profesinya adalah banyak sekali yang sudah menjadi korban kriminalisasi dalam menjalankan profesinya ini. Nah, kemudian sering juga mengalami kesulitan dalam menjalankan profesi untuk membela hak-hak klien atau masyarakat ketika menjadi korban ataupun menjadi terduga pelaku di proses kepolisian sampai di pengadilan. Banyak hak-hak masyarakat yang tidak terpenuhi, ya, tidak kemudian diterapkan oleh penegak hukum lain dalam menjalankan atau dalam memproses perkara. Nah, disinilah hadirnya advokat itu untuk kemudian mengingatkan, untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang menjadi korban ataupun menjadi terduga pelaku saat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai di persidangan. Nah, bagaimana kemudian kalau nantinya sudah kemudian diketok Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, dilarang advokat memberikan pendapat di luar pengadilan. Yang anehnya, apakah kemudian kita diberikan waktu diskusi dengan klien atau contohnya sebagai tersangka atau terdakwa di pengadilan. Sementara kalau di pengadilan itu ada waktunya untuk bertemu dengan klien, ada waktunya kemudian untuk berdiskusi dengan klien. Tidak mungkin di ruang persidangan itu berdiskusi. Sekalipun alasannya mungkin ada ruang tahanan di pengadilan untuk ngobrol dengan klien atau seorang terdakwa yang akan disidang. Nah, di sini juga terkadang tidak efektif ya, tidak efektif untuk ngobrol atau berdiskusi dengan klien. Kenapa? Karena di ruang tahanan itu tidak ada kamar khusus, semuanya ya tahanan yang akan disidangkan di hari itu. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian para DPR ya, yang ada di DPR Komisi 3 khususnya yang akan nanti mengetok undang-undang ini. Di sini saya mengajak seluruh para advokat dari organisasi manapun untuk menggugat pasal 142 ayat 3 huruf P ini khususnya, ya, untuk kemudian dihapus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan ada hal lain juga memang nanti kita perhatikan apakah kemudian rumusan di dalam pasal-pasal lain dalam pada rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana ini justru kemudian merendahkan, mengkriminalisasi para advokat. Terima kasih, mari berjuang, mari bersama dan menjaga profesi yang mulia ini, menjaga marwah organisasi advokat dan menjaga marwah sebagai advokat. Salam keadilan.